Mari kita berusaha semaksimalnya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu, setiap waktu, setiap saat, kapanpun juga dan dimanapun juga kita berada. Bukan di dalam bulan-bulan tertentu, bukan di bulan Zulhijjah saja, bukan di bulan Ramadan saja, tapi selalu. Dan Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan kita, seluruh tingkah laku kita, seluruh ucapan kita, bahkan gerak-gerik kita pun didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan saja, sebuah alat kecil, handphone saja, handphone. Gerakan tangan kita di atas handphone ini sampai ke luar negeri, sampai ke luar negeri, ke luar kota, ke luar pulau, sampai kemana, jarak jauh, sampai gerakan tangan kita di atas HP. Padahal yang mendengarkan manusia, yang berbicara manusia, tidak pakai mulut, cuma dengan tangan saja, gerakan tangan. Bisa dibaca sampai di sana. Padahal ini handphone ini masih bikinan manusia. Lah bumi ini bikinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udara yang kita hirup ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan kita ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh yang ada di dalam badan kita juga miliknya Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh gerak-gerik kita yang ada di bumi ini jelas pasti terdengar di atas arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdengar. Kita menggerakkan badan kita, datang ke masjid, kita ruku, kita sujud, kita melangkah di jalan Allah, di jalan yang baik, di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya terdengar. Bukan lagi ucapan kita, tapi semua tingkah laku kita didengar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hati-hati. Kita lahir dalam keadaan suci. Lahir kita dalam keadaan suci, bersih, tidak berdosa. Dan mari kita berusaha. Di waktu kita mati, meninggalkan dunia ini, kita harus berusaha supaya betul-betul dalam keadaan suci juga. Seperti waktu kita dilahirkan. Kita harus berusaha. Berjuang, berusaha. Meninggalkan semua perbuatan yang haram. Semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan ayat ini saja, surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Tuhanmu yang mana? Yang mana? Yang bisa engkau dustakan yang mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kita belum lahir di dalam perut ibu, sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita bisa lahir ini, bisa lahir dengan selamat. Coba kalau tidak ditolong sama Allah, tidak bisa keluar. Kalau tidak ditolong sama Allah, kecepit. Kalau tidak diberi makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mati. Di dalam kandungan sudah mati, belum lahir ke dunia sudah habis. Kadang-kadang orang sudah ada di dunia bingung, takut tak makan, takut corona, takut penyakit, padahal di dalam perut perjalanan yang mengerikan, bahkan ada kotoran macam-macam di dalam perut itu. Tapi kalau Allah melindungi, aman. Dan kita yakin, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus berusaha mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala di atas cinta kita kepada seluruhnya yang ada di dunia ini. Kalau kita mencintai Allah di atas segala-galanya, hidup kita tenang, pikiran kita tentram. Bahkan kematian adalah sesuatu yang sangat nikmat, yang sangat dirindukan. Kalau kita apa? Mencintai Allah di atas segalanya. Tapi kalau kita mencintai dunia ini berlebihan, ini yang akan tersiksa
tersiksa pikirannya, tersiksa hatinya, bingung, gelisah, sedih, takut mati dan lain-lain. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana hati kita. Ya apa? Supaya kita berusaha, supaya kita ini mencintai Allah di atas cinta kita kepada seluruh ciptaannya, di atas cinta kita kepada dunia ini, bahkan di atas cinta kita kepada surga Firdaus. Kita harus mencintai Allah di atas segala-galanya. Dan ini adalah kenikmatan yang paling indah, yang paling istimewa, terasa di dalam hati, di dalam pikiran, tenang, tentram. Orang kalau mencintai Allah berlebihan, hidupnya tenang, tentram. Tidak akan dia takut mati, tidak akan takut penyakit. Hidupnya tenang, merdeka dari jajahan setan. Kalau orang itu mencintai Allah di atas segalanya, maka dari itu mari kita periksa hati kita terus, kita awasi. Jangan sampai mencintai dunia ini berlebihan. Karena dunia ini bakal kita tinggalkan. Kita bakal mati, bakal meninggalkan dunia ini. Kalau berlebihan kita cintai, kita bakal tersiksa. Kita jangan sampai mencintai sawah berlebihan. Jangan sampai mencintai rumah berlebihan. Jangan sampai mencintai kendaraan berlebihan. Semua yang ada di dunia ini, juga anak, cucu, istri, semuanya kita tidak boleh mencintai berlebihan. Kita harus mencintai Allah di atas cinta kita kepada mereka semua itu. Boleh kita cintai mereka semua, kita cintai, tapi kita harus mencintai Allah di atas cinta kita kepada semua itu. Kalau kita ingin hidup tenang, kita ingin hidup bahagia, dan ini kita harus berusaha membersihkan hati, berusaha baik kepada sesama, memaafkan, jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan ada ingin balas dendam. Karena itu semua bisa menyiksa pikiran, bisa menyiksa hati, bisa menyiksa orang tersebut. Jadi kita harus berusaha membersihkan hati dari segala iri, dengki. Karena mereka-mereka ini yang mereka mungkin jadi raja, mungkin jadi presiden, mungkin jadi menteri, kita tidak tahu. Mungkin 1 minggu lagi mereka sudah tinggal di kuburan. Mungkin 1 tahun lagi mereka sudah tinggal di kuburan. Kita tidak perlu iri sama mereka semua itu. Dan itu semua hanya sementara. Kita bersihkan hati. Jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan ada sombong, jangan ada riak. Bersihkan hati, ibadah betul-betul ditujukan karena Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hati kita tenang, pikiran kita tentram. Orang mau silaturahmi ke rumah kita, silakan. Tidak silaturahmi, silakan. Walaupun saudara, walaupun keluarga, walaupun dia mampir ke tempat orang lain, tidak mampir ke tempat kita, biarkan, maafkan, ikhlaskan. Jangan sakit hati, jangan ada iri, jangan ada cekel, jangan ada dengki. Hidup akan tenang, tentram. Pikiran tenang, hati tentram. Mau mereka hormati terserah, mau mereka tidak menghormati terserah. Jangan ada rasa jengkel, jangan ada rasa benci. Serahkan semua sama Allah. Tenang hidup. Tidak butuh dihormati manusia, tidak butuh diagung-agungkan manusia, tidak butuh dikenal oleh manusia, tidak butuh dipuji-puji oleh manusia. Yang penting kita ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tenang hidup. Tenang, tidak mikirkan yang lain, sudah. Ini baru insya Allah kita bisa merasakan lezatnya iman. Kita harus mencintai Allah di atas cinta kita kepada segalanya. Termasuk keindahan-keindahan permata, batu-batuan, termasuk anak, keturunan, cucu, semuanya. Kita harus mencintai Allah di atas cinta kita kepada seluruhnya itu. Itu hati kita insya Allah tenang, tidak tersiksa. Tenang, tentram, dan merdeka, bebas dari jajahan setan. Kalau kita mencintai dunia ini berlebihan, bakal sedih, bakal tersiksa, bakal bingung, bakal gelisah, terus menerus. Belum lagi nanti takut dengan penyakit, takut dengan macam-macam virus.
Kalau kita mencintai dunia ini berlebihan, hidup tidak bisa merdeka, tidak bisa tenang, tidak bisa bahagia. Jadi usahakan ini, berusaha membersihkan hati, berusaha banyak mengingat Allah bukan dengan lidah saja, tapi dengan perbuatan, dengan sekujur badan, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita. Seluruh badan kita ini usahakan ingat kepada Allah, sehingga tidak berani berbuat keji, tidak berani berbuat maksiat, tidak berani berbuat perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita akan merasakan nikmat lezatnya iman. Jauhi segala yang dilarang oleh Allah, segala bentuk-bentuk kesyirikan, jauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, alhamdulillah kita masih bisa bersyukur, masih bisa datang ke masjid, tangan masih bisa bergerak, masih bisa rukuk, kaki kita masih bisa digerakkan. Ada orang yang tidak bisa, mau datang ke masjid sudah tidak bisa, kakinya sakit, ada yang sudah tidak mampu berjalan, ada yang dari kamar ke kamar mandi saja berangkang. Coba kita renungkan nikmatnya Allah yang mana yang bisa kita dustakan. Orang kalau kakinya dibikin tidak bisa jalan saja sudah bingung, tidak karuan, mau ke kamar mandi saja sulit, berangkat, berkeringat, mengeluarkan tenaga. Coba kita renungkan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada ini. Alhamdulillah, yang paling besar adalah nikmatnya iman. Alhamdulillah kita masih bisa datang ke masjid, masih bisa ruku, masih bisa sujud, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang sangat besar, yang paling besar. Usahakan ditingkatkan terus, berusaha terus. Kita harus berusaha. Kalau kita tidak berusaha, tidak bisa. Karena setan ini terus mengancam dan berusaha menghancurkan manusia, menjerumuskan manusia. Berusaha semaksimalnya setan supaya manusia ini malas datang ke masjid, malas sholat, malas baca Quran, malas berzikir. Ini semua diganggu oleh setan. Kita harus berjuang, berusaha semaksimalnya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.